Di salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Coba kira-kira biar lebih semangat. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, iya, ini siapa? Ya. Semangat. Oke. Ya, sebelum kita mulai pada pelajaran kita hari ini, alangkah bagusnya kita awali dengan doa. Nah, Pak Guru tadi kan sudah dipimpin sama ketua kelas untuk menyapa. Sekarang Pak Guru minta salah satu untuk ke depan memimpin doa. Siapa yang berani? Oke. Mana di situ boleh? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru mau ini. Coba yang hari ini sudah siap belajar, angkat tangan. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau periksa dulu. Yang bajunya belum rapi, rambutnya belum rapi, coba dirapikan dulu. Atau mejanya masih ada yang berantakan, dirapikan dulu. Ya, sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng. Nah, sudah? Ya. Oke. Nah, kalau sudah, biar kita lebih semangat hari ini, Pak Guru ingin mengajak bermain game dulu sedikit. Gamenya adalah ikuti apa yang Pak Guru bilang. Ya, ikuti apa yang Pak Guru bilang. Contoh, pegang hidung. Nah, sudah. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, salah. Oke, itu ya. Pegang kepala. Pegang hidung. Salah. Iya benar salah. Oke, konsentrasi. Oke, nanti yang salah Pak Guru minta maju ke depan. Ya. Oke, siap? Ya. Oke. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Udah, ini junior aja dulu satu. Udah junior. Oke, kita carikan temannya junior dulu. Ya. Nah, kamu cowok atau cewek? Oke, siap? Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang pegang telinga. Pegang mata. Aman. Ulang. Jangan sampai jawab. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang telinga. Mulut. Apa betul semua? Ya sudah. Tepuk tangan bagi kita semua dulu. Karena junior yang maju, sekarang Pak Guru mau tanya junior. Kemarin kita habis belajar apa ya? Apa? Masih ingat? Oh, zat adiktif. Oke. Kemarin kita habis belajar zat adiktif. Oke. Ada lagi kemarin yang masih ingat belajar zat adiktif tentang apa saja? Hah? Ada yang masih ingat? Apa? Iya, narkoba dan lain-lain. Oke, terima kasih buat junior. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan mulai. Ada sebuah gambar. Sekarang Pak Guru ada dua buah gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ada gambar apa saja ya ini ya? Orang lari, orang duduk. Terus apalagi yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Awan. Apa yang membedakan dari dua orang ini?
Perempuan laki-laki. Ya, perempuan laki-laki, apalagi yang membedakan dari kedua gambar ini. Satu lari, satu duduk. Satu bergerak, satu lari, satu duduk. Oke. Berarti ini ada hubungannya sama aktivitas. Yang satu berlari, yang satu duduk. Mana yang aktivitasnya paling banyak? Lari. Nah, kalau yang duduk, berarti dia sedang apa? Istirahat, gitu ya. Nah, dari kedua orang ini tadi, kalau orang yang banyak aktivitasnya tadi kan otomatis jantungnya apa? Berdenyut yang kencang. Ya, berdenyut dengan kencang. Kalau orang yang istirahat, Lambat. lambat. Iya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang dan jantung pada sistem peredaran darah manusia. Nah, jantung itu nanti kita akan pelajari. Oh, ternyata jantung itu punya sifat yang seperti apa ya? Nah, terus ciri-cirinya seperti apa? Kita akan pelajari itu di hari ini. Tapi sebelum itu, Pak Guru mengecek pemahaman awal kalian. Jadi Pak Guru ingin melakukan tes dulu sedikit. Silakan kalian keluarkan buku tugasnya atau buku kalian di belakang dulu. Nanti kalian jawab juga dari Pak Guru ada 5 soal. Nanti langsung jawabannya saja A, B atau C atau D. Ya. Sudah? Sudah siap? Tidak usah ditulis soalnya atau jawabannya, cuma ditulis A, B, C, D-nya saja. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Pertanyaan pertama. Jantung berfungsi untuk A, B, C, D atau D. A. Memompa darah, B. menyaring racun, C. mencerna makanan, D. menghirup oksigen. Yang mana fungsi jantung? Oke, tidak? Bagus, silakan. Pertanyaan nomor 2. Jantung terbagi menjadi titik-titik ruangan. Ada berapa ruangan? A. 3, B. 4, C. 5, atau D. 6. Ya. Sudah? Oke. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan nomor 3. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi denyut jantung yaitu A. aktivitas, B. usia, C. pakaian, atau D. jenis kelamin. Mana yang tidak mempengaruhi denyut jantung? Oke, sudah? Nah, pertanyaan nomor 4. Semakin tinggi aktivitas, maka denyut jantung akan A. semakin tinggi, B. semakin rendah, C. tetap, atau D. tidak berubah. Sudah? Oke. Pertanyaan nomor 5. Yang terakhir. Semakin bertambah usia, maka frekuensi denyut jantung akan A. semakin tinggi, B. semakin rendah, C. tetap, D. tidak berubah. Frekuensi itu jumlah denyut jantung. Sudah? Nah, oke. Kalau sudah selesai, sekarang Pak Guru minta ditukar sama temannya. Tukar sama temannya sampingnya atau sama siapa.
Ya. Ya. Nomor 1, ya, tidak dibuka sama namanya. Nah, nomor 1 A. Nomor 2 B, bebek. Nomor 3 C, cicak. Nomor 4 A. Nomor 5 B. Ya. Oke. Ya. Ada yang betul semua? Ya. Ya. Satu lagi. Oke, mantap. Bagus. Nah, ada yang betul 4? Ya. Oke, betul 3? Oke, belum semua ya yang dapat 100. Jadi nanti setelah pelajaran hari ini kita akan lihat nanti di akhir Pak Guru akan tes lagi apakah kalian nanti menunjukkan atau tidak ya. Nah, selanjutnya kembali lagi. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah apa tadi? Ya. Jantung. Oke. Nah, jantung itu ada di mana sih? Di dada ya, di dada. Dada sebelah kiri gitu ya. Nah, jantung ini fungsinya apa? Memompa darah. Tanpa ada jantung, darah kita tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Waduh. Nah, darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah disebut sebagai jantung. Jantung pernah istirahat tidak? Tidak. Dari lahir kamu sampai sekarang jantung selalu. Bayangkan kalau jantung istirahat sudah 1 jam. Memang tidak capek dari lahir sampai sekarang tidak istirahat. Nah, kamu kalau disuruh lari capek kan? Bayangkan ada organ dalam tubuh kita selalu kerja dari kalian lain. Nah, betapa hebatnya ciptaan dari yang Maha Kuasa ini. Gitu. Nah, jantung dibagi menjadi 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Jadi ini menghadapnya ke kalian. Serambi kanan, serambi itu yang atas, bilik itu yang bawah. B, bilik B bawah. Berarti kalau bilik itu di bawah, serambi itu yang atas serambi. Jadi serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, itu kemudian kenapa sih kalian mempelajari materi hari ini? Jadi nanti kalian akan mengetahui apa saja yang mempengaruhi kerja jantung sehingga kalian nanti jadi lebih cerdas dalam memahami organ tubuh kalian masing-masing. Oh, kalian tuh di dalam punya organ ini. Ada jantung, ada lambung, ada usus, ada hati. Gitu lah. Nah, khusus yang hari ini kita akan lebih memahami lebih dalam tentang si jantung ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi jantung dengan baik. Nah, jadi nanti kalian akan Pak Guru minta untuk berdiskusi dengan teman-temannya kalian. Yang kedua, melalui percobaan mengukur denyut jantung dan diskusi kelompok tadi, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kemudian Pak Guru akan lanjut ya. Jadi nanti kegiatan kita hari ini kalian akan Pak Guru minta untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti kalian juga Pak Guru minta untuk mempresentasikannya ke depan. Setelah presentasi ke depan, nah Pak Guru harap kalian nanti aktif. Jadi ada yang bertanya, oke? Bisa ya? Oke, bagus. Nah, ini sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru lanjutkan. Nah, ini ada sebuah masalah. Jadi ini ada sebuah berita yang pernah muncul beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Mari kita nonton. Sabtu pekan lalu pemain tim nasional Denmark Christian Eriksen
dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan di lapangan. Ia terjatuh di dekat pinggir lapangan ketika berlaga Euro 2020 melawan Finlandia. Untungnya wanita tertolong setelah mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dikutip dari detikhealth.com, dokter timnas Denmark memastikan pelatih Christian Eriksen mengalami henti jantung atau cardiac arrest saat kolaps di laga pembuka grup B Euro 2020 melawan Finlandia. Meski tak bisa kembali ke lapangan hijau dalam waktu dekat, bahkan mungkin harus mengakhiri keikutsertaannya di Euro 2020, Eriksen termasuk beruntung. Banyak pesepak bola lain yang harus menghembuskan napas terakhir mereka akibat serangan jantung di lapangan hijau. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Vito Angarino Damai mengatakan serangan jantung, henti jantung, atau konslet jantung bisa terjadi kapan saja. Karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat. Pengecekan jantung secara berkala juga penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung. Kita tidak melewati batas kemampuan jantung. Oke. Nah, dari video tadi apa yang terjadi? Ada serangan jantung. Sebelum itu siapa yang tadi kena serangan jantung? Ada seorang pemain bola. Nah, dia serangan jantung. Terus apa lagi yang kalian bisa temukan dari video tadi? Apa? Ada dokter tadi memberikan pengarahan gitu. Nah, dari video ini kita menemukan sebuah masalah nih. Ada orang olahraga, tapi kok dia malah jatuh pingsan. Nah, gitu. Nah, coba sekarang Pak Guru minta kalian membuat pertanyaan atau rumusan masalah nanti yang akan kita gunakan untuk lebih memahami materi jantung kita pada hari ini. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Siapa? Ada yang bisa bikin rumusan masalah? Oke, tidak. Saya akan bertanya. Iya, silakan. Mengapa berolahraga bisa menyebabkan hipotesis? Menyebabkan hipotesis. Oke, mengapa berolahraga bisa menyebabkan penyakit? Penyakit jantung. Oke. Terus, nah dari pertanyaan itu, coba sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan sederhana pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh Michael tadi. Oke, Junior, silakan. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Karena aktivitas berlebihan sehingga membuat jantung bekerja terlalu keras. Oh, karena aktivitas berlebihan akan membuat jantung bekerja terlalu keras gitu. Oke, ada lagi yang bisa membuat hipotesis atau jawaban sederhananya? Sudah sama? Sama, oke. Jadi nanti kita ingat-ingat ya, karena aktivitas yang berlebihan bisa mempengaruhi kerja jantung. Oke. Nah, sekarang ingat-ingat ya itu tadi hipotesisnya ya. Nah, Pak Guru akan bagi kelompoknya. Masih ingat kelompoknya kemarin? Ya, kelompoknya sama seperti yang kemarin ya. Sudah duduk berkelompok semua ini? Sudah pas? Kalau sudah duduk berkelompok, sekarang Pak Guru akan ini membagikan KPD atau lembar kerja. Nanti kalian gunakan untuk diskusi bersama teman-temannya. 1, 2, 3, 4. Diisi nama dan kelompoknya di atas.
nama sama kelompok kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Diisi kelompoknya kelompok berapa sama nama kalian. Oke. Sudah? Ada yang belum? Satu saja. Namanya sebutin saja. Oke? Iya. Sudah? Banyak sudah yang belum? Nah, yang sudah, sekarang coba perhatikan ke depan. Jadi ini ada tujuan pembelajaran, alat dan bahan, sama langkah-langkah kegiatan. Nah, Pak Guru minta kalian ikuti nanti langkah-langkah kegiatan yang sudah Pak Guru tulis di situ. Nah, mulai dari duduk selama 2 menit. Nanti habis itu kalian ukur denyut jantung kalian. Kemudian hitung denyut jantung kalian selama 1 menit. Jadi kamu hitung selama 1 menit itu ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti habis itu kalian isi di bawah. Oh, waktu duduk misal Abel, nama Abel, jenis kelamin laki-laki. Duduknya kalau setelah duduk berapa menit berapa jumlah denyut jantungnya kamu tulis di situ. Nanti Abel habis duduk langsung ke langkah yang ketiga. Jalan santai, jalannya jalan di tempat saja. Kalian berdiri jalan santai gitu. Habis itu kalian masukkan lagi. Selama berjalan Abel berapa kali ya denyut jantungnya ya. Nah, kemudian setelah itu larinya di tempat saja, tidak usah sampai lari ke lapangan. Gitu. Nanti di sini lari selama 2 menit. Nanti kalian ukur, kita sama-sama. Nanti Pak Guru biar waktunya tidak berbeda ya. Gitu. Nah, setelah kalian isi, kalian berdiskusi sama teman-teman kelompok kalian. Oh, untuk menjawab tiga buah pertanyaan yang ada di bawah. Setelah berdiskusi, kalian buat kesimpulannya di bawah. Oke, begitu ya. Nah, terus Pak Guru kasih waktu selama 20 menit gitu. Boleh dikerjakan dari sekarang. Biar gampang, biar enak waktunya. Pak Guru, kita mulai sama-sama ya. Ngisi namanya ada 4 orang, jadi ada 1 yang tidak diukur. Nah, 1 ini tugasnya adalah mencatat. Gitu ya. Aku minta 4 orang. Tadi 1 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti ini yang mencatat perempuan. Oke, boleh? Boleh dimulai? Nah, yang jadi pesertanya nanti ditulis di bagian nama ini. Nah, kalau ini kelompoknya apa berarti semua. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Duduk tenang selama 2 menit. Silakan dilakukan. Terus kalian hitung denyut jantung kalian selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Nah, sudah selesai. Sekarang ditulis. Ya, ditulis. Ditulis di situ. Namaku. Namanya tulis di situ. Itu karang. Tinggal tulis namanya.
P juga boleh. Tapi kalau sudah nama iya nama kalau 4 orang siapa yang bisa tahu? Satu berarti perempuan, satu ini 2 laki-laki, 2 perempuan, satu yang masakan. Salah wajah masakan. Berapa ini? Sudah ditulis. Oke, sudah? Yang sudah boleh dilanjutkan sambil berjalan. Jalan selama 2 menit ya. Jalan di tempat. Kakinya yang dilakukan. Jalan kami. Angkat kakinya. Mana tidak kelihatan bedanya kalau kamu tidak kelihatan. Dan oke. Mau pramugaran? Iya. Punya badan kuat. Nomor 1. Nah, bisa. Baru 1 menit. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jangan dihitung dulu. Terus. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ya, sampai 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Belum tinggal berapa detik lagi? Sampai 5. Belum sampai kan Junior? Ayo Ahmad. Semangat Mat, semangat. Nanti habis ini kita lari. Iya. Ini tidak ada. Oke. Oke, sudah 2 menit. Sekarang itu. Sambil istirahat. Masih gitu. Oke, silakan boleh dicatat. Satunya sebenarnya. Lari lagi. Ya, tinggal lari. Yang
Oke, sudah tidak salah? Belum. 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 Iya, habis ini lari, tapi lari di tempat saja, lari yang kecil-kecil saja, tidak usah maksa. Sudah? Oke, kita akan mulai berlari. Sudah siap ya? Ya. Siap, oke, silakan boleh berdiri. Kita akan kecil-kecil selama 2 menit. Oke, boleh mulai dari sekarang. Yung kami sudah mati. Ya. Satu menit lagi. Ya, sedikit lagi. Tidak sampai 1 menit. Hampir senam. Oke. Sudah, boleh. Langsung dihitung ya. Aman. Oke, sudah. Ya. Ditulis apa adanya. Sapunya paling bijak. Oke, yang sudah selesai, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Itu ada 3 pertanyaan di bawah. Kalian diskusikan sama teman-teman. Jawab di situ langsung. Ada 1. Manakah yang lebih tinggi? Laki-laki atau perempuan? Oh, guru. Ya, jawab gimana? Jawab di situ. Bisa jawab. Iya, Pak.
saat dengan mana yang lebih aktif benar. Ya, lagi sih. Nomor satu sudah. Dua. Nanti kalau nanti sampai kali sudah tadi itu kan kita tadi aku duduk di kelompok sana.
Oke, 3 menit lagi. Oh.
dulu aja. Oke? Ya? Oke, kalau sudah siap, sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok yang sudah siap maju duluan saja. Atau Pak Guru maju dulu. Hah? Oh, kelompok. Tidak semua. Oke, silakan kelompok 1. Di sini, depan. Oke, silakan kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? 1. Karena laki-laki melakukan kegiatan yang lebih berat daripada perempuan. 2. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 2 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlari. Saat berlari kegiatan lebih berat daripada berjalan. 3. Menurutmu apakah jenis kelamin intensitas dalam beraktivitas memengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Ya, karena jenis kelamin intensitas memengaruhi frekuensi denyut jantung. Kesimpulan dari kami, beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain: 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. 2. Jenis kelamin. Silakan, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan dari awal. Oh ya, dia silakan. Apakah denyut jantung bisa meningkatkan kalau kita mengalami stres? Apakah denyut jantung bisa meningkat kalau kita mengalami stres? Ya. Bisa? Bisa ya. Ya, oke. Ada lagi kelompok lain? Tidak ada? Oke, aman. Silakan, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Guru. Oke, tepuk tangan. Sekarang aku kasih kesempatan untuk kelompok lain. Ada yang sudah siap? Oh, kelompok 4 atau kelompok
dulu. Oh, pas dulu. Terima kasih atas perkembangan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan. Pada saat duduk tenang, jenazah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan. Menurutmu mengapa efisiensi jantung laki-laki karena denyut jantung laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? 2. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 2 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlari kecil, karena saat berlari denyut jantung kita bekerja dengan cepat. 3. Menurutmu akan mengalami intensitas dalam berpikir ya, sebab aktivitas laki-laki dan perempuan bisa mengalami denyut jantung yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Kesimpulan, beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain kegiatan atau aktivitas tubuh jenis kelamin guru. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya, bagaimana kalau jantung berhenti berdenyut? Bagaimana kalau jantung berhenti berdenyut? Akan menyebabkan meninggal dunia. Akan menyebabkan meninggal dunia. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah? Beres? Sah? Oke, sekarang. Jika tidak ada, kami kembalikan kepada guru. Oke, tepuk tangan. Ya, oke, silakan kelompok 2. Bagaimana itu yang berubah? Kami akan membahas diskusi kami. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? Jawab, laki-laki. Karena laki-laki lebih aktif dari perempuan. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 2 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlari, karena berlari aktivitasnya lebih tinggi daripada berjalan. Oke, terus? Menurutmu, apakah jenis kelamin intensitas dalam beraktivitas mengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Jawab. Ya, karena jenis kelamin intensitas dalam beraktivitas mengaruhi frekuensi denyut jantung. Kesimpulan, beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh dan jenis kelamin. Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 4 akan bertanya. Oke, silakan. Pernahkah jantung beristirahat tidak berdenyut? Tidak.
Oke. Ada lagi dari kelompok lain pertanyaan? Boleh? Boleh kalau masih ada pertanyaan? Pas. Pas? Ada lagi tidak apa-apa, ini siap ini kelompok 2 menjawab. Apa? Oke, sudah? Oke, terima kasih. Akhir kelompok satu lagi buat yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebentar, yang akan menjelaskan hasil kami adalah teman kita Glenn, Tristan, dan April. Dipersilakan. 1. Pada saat duduk sana, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? Jawab. Laki-laki, karena dia lebih banyak denyut jantungnya. 2. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 2 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Yaitu berlari kecil. Dikarenakan saat tidak berlari, jantung akan semakin cepat menumpah darah. Menurutmu apakah jenis kelamin, intensitas dalam beraktivitas mengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Ya, karena jenis kelamin dan intensitas dapat mengaruhi frekuensi dengan jantung. Kesimpulan, beberapa faktor yang mengaruhi frekuensi denyut jantung antara laki-laki. Pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh. Kedua, jenis kelamin. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Oh iya, silakan guys. Terima kasih atas kesempatan dari contoh kamu. Kami akan bertanya, apakah kalau kita sering bergerak dapat menyebabkan denyut jantung meningkat? Ya, dikarenakan jika kita bergerak, maka jantung akan lebih cepat menumpah darah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke. Ada yang saya lagi? Nah, bagus tadi kalian sudah melakukan presentasi dengan baik, sudah ada yang bertanya jawab. Nah, sekarang tadi pertanyaannya juga sudah bagus semua, sudah benar semua. Tadi bagus sedikit mengingat bagaimana kalau jantung berhenti apa yang terjadi. Jadi yang Pak Sudewan juga sudah bertanya. Oh, kalau jantung berhenti apa yang terjadi? Meninggal. Tidak ada yang meninggalkan. Gitu ya. Terus pernah tidak jantung beristirahat? Ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ini. Tadi kan kalian membahas ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi mulai dari jenis kelamin sama aktivitas. Jadi apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi kerja jantung atau frekuensi jantung? Yang pertama, ada kegiatan atau aktivitas, betul tadi kalian sudah menjelaskan. Semakin banyak kalian melakukan kegiatan atau beraktivitas, denyut jantung juga akan semakin tinggi. Ya, tinggi. Begitu juga dengan jenis kelamin. Mana yang lebih tinggi tadi? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki kan biasanya dia lebih aktif bergerak. Karena jantungnya juga biasanya lebih butuh yang kerjanya keras. Yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh maksudnya tubuh kalian sedang panas atau dingin. Biasanya kalau suhunya misal kalian sedang sakit gitu kan, sedang panas demam gitu, suhunya naik biasanya nanti detak jantungnya juga akan mempengaruhi juga. Nah, kemudian yang ketiga, keempat, umur semakin tua, entah yang kalian yang tua atau yang muda,
Yang semakin tua, denyut jantung seseorang itu akan semakin lama semakin pelan, lambat. Kayak kakek nenek itu juga denyut jantungnya akan semakin lambat. Kenapa? Karena yaitu sudah melemah. Namanya orang tua kan sudah tidak kuat. Biasanya angkat-angkat yang dulu waktu muda bisa angkat, bisa angkat beban misal 10 kilo. Tapi waktu tua mau angkat 1 ember saja kadang minta tolong kalian. Nah, itu saja. Kalau yang terakhir ada komposisi yang juga nanti mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Gitu. Nah, setelah kita melakukan diskusi, presentasi, kemudian tadi juga sudah melakukan pekerjaan, coba sekarang Pak Guru ingin bertanya. Tadi kan hipotesisnya tadi di awal tadi apa? Aktivitas yang berlebihan dapat mempengaruhi kerja jantung. Nah, betul atau salah berarti hipotesisnya? Betul atau salah? Iya. Jadi permasalahan kita pada hari ini sudah selesai. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya coba siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Tadi kan sudah membuat kesimpulan masing-masing di kelompoknya. Nah, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya lagi? Siapa? Ada yang berani? Tadi sudah bingung kesimpulan tadi. Oke, silakan Jun. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain kegiatan atau aktivitas tubuh dan jenis jalan. Oke. Dan apa lagi? Dan komposisi. Ya, oke, kesimpulannya sudah. Nah, sekarang untuk mengetahui kalian tadi pemahamannya sampai mana, coba kita tes lagi ya. Tes lagi sama seperti di awal tadi. Silakan dikeluarkan buku tugasnya lagi. Ya, sudah. Sekarang melakukan tes lagi sama seperti di awal tadi. Coba keluar satu-satu. Tadi kan di awal ya belum semua dapat satu setengah satu. Ya, nomor 1. Semakin bertambah usia, berarti terlewat. Semakin jalan sendiri. Semakin bertambah usia, frekuensi denyut jantung akan apa? Akan semakin tinggi, semakin rendah, tetap dia tidak berubah. Semakin jawab sendiri. Oke. Dan nomor 2. Faktor yang tidak mempengaruhi denyut jantung yaitu A. Aktivitas, B. Usia, C. Pakaian, jenis kelamin. Sudah? Oke, lanjut. Nomor 3. Jantung terbagi menjadi berapa ruangan? Tahu tadi jawabannya? Sudah, ABCD-nya sudah? Sudah? Sudah. Nomor 4. Jantung berfungsi untuk apa? Memompa darah, menyaring racun, mencerna makan, dan menghirup oksigen. Oke, nomor 5 terakhir. Semakin tinggi aktivitas, maka denyut jantung akan semakin tinggi, semakin rendah, tetap tidak berubah. Oke, kalau sudah sekarang boleh ditukar teman-temannya. Nomor 1. Semakin bertambah saja. B. Ya, B. Semakin rendah. Iya. Nomor 2. C.
3. B. Bebek. B. Nomor 4. A. B. Nomor 5. Ya, oke. Silakan ditanda dinilai semuanya. Nanti setelah selesai pelajaran Pak Guru, Pak Guru minta tolong atau alat untuk dikumpulkan ke Pak Guru. Nanti biar Pak Guru masukkan ke ini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan apresiasi buat kelompok yang hari ini sudah bekerja dengan bagus. Semuanya bagus. Tapi khusus hari ini Pak Guru ingin memberikan apresiasi untuk kelompok 1. Oke, teman-teman. Lihat kelompok 1 walaupun cuma berempat tapi bisa mengerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya Pak Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Iya kan? Ya, bagus. Jadi kalau kalian senang, Pak Guru juga ikut senang. Nah, yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang jadi kamu tahu tentang jantung? Hah? Bisa memompa darah. Oke, jadi tahu ternyata jantung bisa memompa darah. Maka ada lagi? Fungsi jantung, jadi tahu. Oke, apa lagi? Udah? Gitu. Ya, jadi ternyata jantung itu punya laki-laki dan perempuan berbeda di jantungnya. Oh, ternyata kalau kita semakin banyak beraktivitas, jantung kita juga akan semakin bekerja keras. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi tentang sistem peredaran darah yang lain, yaitu terkait ini gangguan yang biasanya menyerang pada jantung, gangguan atau penyakit. Jadi nanti bahan ajarnya silakan dipelajari di rumah, nanti dibaca-baca. Besok hari Jumat kita akan bahas bersama-sama, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Guru. Pak Guru ucapkan terima kasih. Oh, iya, ditutup dulu dengan doa, lupa Pak Guru. Siapa yang bisa memimpin doa sebelum kita tutup? Boleh? Ada yang minta tolong salah satu pemimpin. Oke, ini luar biasa, ini patut diapresiasi, aktif dari. Oke, silakan. Mas, sebelum kita mengakhiri